Wacana tampilnya Kaisang Pangarep dalam Pilwakot Depok 2024 membuat suhu politik di kota Depok mulai menghangat. Kebijakan Wali Kota Depok menertibkan spanduk, baliho, dan sejenisnya diduga bermotif politik hingga menuai kritik. Sebagai kader PKS, Wali Kota Depok Muhammad Idris dinilai ingin menghambat sosialisasi sosok Kaisang. Bila Kaisang jadi bertarung di Depok, dinilai dapat mengancam dominasi partai dakwah tersebut. Ada yang merasa bahwa hanya balehonya si A, si B yang diturunkan, saya pikir juga tidak. Ya, nah, makanya tadi saya sampaikan bahwa Pak Wali Kota dengan seluruh jajarannya harus hati-hati ketika melaksanakan surat edaran ini. Jangan ada tebang pilih. Jangan tebang pilih. Itulah pesan tegas Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangkle Alo, terkait isu penertiban pemasangan bendera, spanduk, dan baliho. Diduga, penertiban merupakan strategi untuk menghalangi sosialisasi sosok Kaisang Pangarep yang digadang-gadang terjun dalam Pilwalkot Depok 2024. Apalagi surat edaran tersebut muncul tanpa pemberitahuan kepada DPRD. Dasar hukum penertiban adalah surat edaran Wali Kota Depok Muhammad Idris yang meminta parpol, ormas, lembaga, serta swasta yang terlanjur memasang spanduk, baliho, dan sejenisnya untuk segera menurunkan dan menertibkan sendiri paling lambat 30 Juni 2023. Idris beralasan, surat edaran tersebut menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Perintah Idris segera dijalankan Satpol PP Kota Depok yang menurunkan media promosi berupa baliho dan spanduk partai politik. Salah satunya, spanduk dukungan Kaisang Pangarep maju sebagai Wali Kota Depok. Namun kebijakan Idris menuai kritik sejumlah anggota DPRD Kota Depok. Selain dari Hendrik, kritikan juga datang dari Ikrafani Hilman. Menurut Ikrafani, penertiban alat peraga kampanye bukan merupakan wewenang pemerintah Kota Depok. Ikrafani juga meminta spanduk istri Wali Kota Depok, Eli Farida, diturunkan terlebih dahulu sebelum meminta parpol lain menurunkan spanduk mereka. Cek dulu lah itu spanduk, baliho punya istri wali kota itu ada di mana-mana yang mau nyalek provinsi, ya kan? Nah, jangan-jangan ada yang melanggar itu, ya. Jadi beresin dulu itu. Nah sebenarnya kan ini kan ada kewenangan juga KPUD, ya udah komunikasi nggak sama KPUD. Kenapa wali kota juga nggak panggil lah pimpinan partai ngobrol yang benar? Partai Solidaritas Indonesia menilai surat edaran penertiban baliho, spanduk, dan sejenisnya di Kota Depok bermotif politik. Wakil Ketua DPD PSI Kota Depok menilai penertiban baliho tak perlu dengan menerbitkan surat edaran. Karena memang tugasnya wali kota untuk merapikan kotanya dan wajar apabila wali kota itu melaksanakan tugasnya sebagai wali kota yang langsung aja eksekusi aja, nggak usah pakai ngomong-ngomong. Karena memang kalau memang sekiranya melanggar, ya tertibkan semua saja, nggak usah pakai surat edaran. Jadi sia-sia tanda tangan wali kota, kita gaji untuk ngurusin spanduk saja gitu, bikin surat edaran dan segala macam. Pengamat politik Universitas Indonesia, Cecep Hidayat menilai surat edaran yang baru dikeluarkan Wali Kota Depok tersebut sebagai kebijakan reaktif. Pasalnya, surat edaran baru muncul setelah baliho dukungan Kaisang menarik perhatian publik. Ketika heboh Kaisang yang dengan spanduk PSI-nya bermuncul di Kota Depok kemudian menjadi viral, itu kemudian reaktif. Pada sisi yang lain, kalau kita perhatikan ya, jalan-jalan di sepanjang Kota Depok itu juga telah menjamur ya spanduk baliho dari para politisi caleg ya yang akan maju di Pileg 2024. Nah, jika memang wali kota ingin menegakkan aturan ya, baik itu mengacu pada Perda atau SE yang baru dikeluarkan, maka semua harus ditertibkan. Komisi Pemilihan Umum memilih tidak terlibat dalam polemik penurunan baliho dukungan Kaisang di Depok. Komisioner KPU Idam Holik menyatakan saat ini belum memasuki masa kampanye
sehingga kebijakan terkait pemasangan baliho diserahkan kepada pemerintah masing-masing daerah. Masa kampanye pemilu serentak 2024 baru akan dimulai pada tanggal 28 November 2023 selama 75 hari yang berakhir pada tanggal 10 Februari 2024. Ya, selama belum memasuki masa kampanye, maka itu diatur kembali kepada kebijakan Perda mengatur tentang tata tertib dan keindahan kota. Ya, jadi berkaitan dengan pemasangan spanduk ataupun baliho, ya, itu dikembalikan kepada peraturan daerah mengenai keindahan dan tata tertib kota. Indikasi partisipasi putra bungsu Presiden Joko Widodo dalam Pilwalkot Depok berpotensi mengancam kedikdayaan PKS. Sejak Pilkada 2005, PKS selalu mendominasi pemilu dan pilkada di Depok. Depok, Bekasi, dan Bandung merupakan lumbung suara PKS di Jawa Barat. Entah mengapa, Kaisang percaya diri langkah pertamanya adalah terjun langsung ke kawah Chandra di Muka. Analis politik Ray Rangkuti menilai wacana Kaisang menjadi Cawalkot Depok bukan sekedar gimmick politik. Ya, perjalanannya Kaisang ya, kesan saya sih beliau ini agak serius untuk maju ke Pilkada Depok itu. Jadi ini bukan gimmick ya, meskipun kemudian kita nggak tahu hasilnya seperti apa, tetapi sepanjang yang saya lihat dalam 1 atau 2 bulan ini, saya kira apa yang tengah gerak-gerik yang dilakukan oleh Kaisang itu menunjukkan keseriusan untuk maju di Pilkada Depok. Gelagat naiknya suhu politik di Depok mulai tampak beberapa minggu lalu. Wali Kota Depok Muhammad Idris menyatakan terjun dalam Pilwalkot Depok bukan untuk sekedar mengadu peruntungan, namun harus memahami karakter warga Depok. Jangan coba-coba jadi calon wali kota di Kota Depok kalau belum memahami tentang karakter Depok. Ya, karakter Depok harus dia paham dulu. Ya, karakter warganya juga begitu. Beda orang Betawi sini dengan orang Jawa itu beda. Walaupun di Depok banyak orang Jawa. Orang Jawa di Depok sudah berinteraksi dengan tadi masyarakat urban gitu. Makanya harus belajar banyak dulu. Kaisang memenuhi itu, Kiai? Siapa Kaisang maupun siapapun begitu. Siapa termasuk nanti calon-calon orang sini. Kan ada orang Depok yang nggak paham tentang Depok.